Halo, welcome back to my YouTube channel Ignatianels. Di channel ini, aku akan berbagi tips dan teknik untuk membuat desainer art. Untuk kalian yang pemula atau baru memulai di bisnis ini, semoga desain yang aku buat ini bisa membantu inspirasi kalian semua ya. So, happy watching guys! Halo guys, welcome back di Ignatianels. Oke, hari ini aku mau kasih tutor lagi. Setelah yang sebelumnya aku kasih tutor tentang classic nails, sekarang kita yang pertama harus siapkan adalah kupalnya. So pasti ya. Jadi dibentuk dulu. Di sini aku pakai pengkikirnya pakai dari Opi. Terus kalau misalkan bentuk, aku bentuknya yang kali ini aku bikin oval, agak sedikit almond. Pertama bentuk dulu pakai yang kasar, nanti baru dialusin pakai yang lebih halus. Oke, pengkikirnya. Terus buat teman-teman kalau bentuk mau seperti apa itu sebenarnya selera ya. Kalau aku bentuknya oval. Oh ya guys, aku mau pamer kuku. Cie, masih awet. Ini udah mau TW berapa ya? 3 mingguan ya. Ini aku pakai base coat potnya dari Oboli. Oke guys. Oke, kita lanjut dulu. Di sini aku pakai apa aja? Yang pertama aku pakai UC yang 029 sama 028. Aku suka banget warna UC ini, bener-bener warna pastel aku banget lah. Terus lanjut di sini juga aku pakai Vin. Di sini aku pakai Vin N20 sama N48. Oke guys, maaf ya ini botolnya jelek banget karena sering dibawa untuk home service, jadi bopak-bopak dan dekil. Terus di sini aku masih pakai UC Mijaer yang secong. Ini warna kuning ya guys ya. Terus di sini aku juga pakai Charziek. Tada. Ini Charziek Kutek Murce, tapi menurut aku warnanya cakep sih. 076. Aku pakai yang di sini guys. Oke. Terus di sini aku juga mau pakai dari Rosalind. Ini dia Rosalind. Aku pakai 05. Oke, ini botolnya kecil tapi mantap sih. Terus di sini untuk base coat top coatnya aku pakai seperti biasa dari UC. Oh ya, banyak banget yang nanya UC, katanya base coat top coatnya base-nya ya kalau nggak salah yang lagi kosong ya. Kita tanya Cici Falce ya. Oke, yang pertama kita pakai dulu base coatnya. Bentar ya, buka dulu sebentar. Oke, kita pakai base coatnya dulu, pastiin tidak ada debu yang menempel, apalagi bekas tadi kita pas ngebentuk si kukunya ya. Jadi pastikan clear. Terutama kalau misalkan kamu mau pakein nail art ke klien, itu benar-benar kamu harus lebih bener-bener teliti, oke, supaya itu lebih awet hasilnya, karena proses manicure itu salah satu faktor pendukung selain base coat top coat yang berkualitas ya guys ya. Yang selanjutnya adalah tetap mau sekuat apapun tapi balik lagi kegiatan dan kebiasaan klien. Oke, faktor pendukung awet atau tidaknya gel polish. Oke guys ya. Kalau misalkan kamu sudah bener manicure-nya, sudah pakai kualitas base coat top coat-nya juga yang bagus gitu kan kok, terus udah dipakai strengthener gel masih juga bopak atau ngelopek nggak tahan lama. Oke, kita perlu pertanyakan kembali ke satu kondisi kukunya, kedua sama kerjaan dan kebiasaan si klien. Oke guys. Nah, terus ini juga sama pakainya kontur di kupal, jangan terlalu over, pastikan merata. Karena ada yang pernah DM ke aku, kenapa dia ngeringin terus kayak bentuk lobang-lobang gitu. Nah itu sih aku pernah kayak gitu. Menurut aku sih itu karena pas kita aplikasinya nggak rata. Terus pasti keringin dibalikin 4 detik ya biar lebih merata. Terus jadi dia kayak kepanasan gitu kalau menurut aku ya. Tapi aku juga nggak tahu sih, pernah sih aku ngalamin kayak gitu. Kayak ini 60 detik ya. Kita cure dulu. Nah, ini dia setelah di cure 60 detik. Aku mau pakai warnanya dari UC, Rosalind, sama ini juga masih UC. Aku pakai warna-warna pastel kali ini guys. Oke, kalau misalkan kamu nggak ada warna yang kayak aku nggak masalah. Ini kan aku kasih reference contoh model nail art desainnya aja. Jadi kalau misalkan kamu nggak ada, misalkan kamu mau latihan, boleh pakai warna yang lain yang kamu punya. Oke guys, jadi jangan menjadikan keterbatasan warna color jadi nggak belajar gitu, oke? Nggak apa-apa, yang penting masih bisa mengikuti tutor gambarnya. Untuk warna ya udah nggak apa-apa, pakai yang seadanya dulu, nanti pelan-pelan nabung baru deh beli warnanya kayak aku gitu. Kalau misalkan nggak ada ya guys ya. Oke, di sini aku pakai yang simple kayak gini aja. Tada. Nah kayak gini, oke. Dibalikin dulu ya kayak biasa 4 detik supaya lebih merata. Terus nanti kita lanjut cure selama 60 detik. Setelah di cure hasilnya kayak gini, di sini aku masih mau pakein lagi warna hijaunya. Ini warna hijaunya memang pastel banget. Aduh, tunggu bentar. Ini kenapa ada bulu di sini? Nah, ini dia loh yang aku bilang guys. Suka ada bulu terbang. Tada, kelihatan gak sih? Oke, buang dulu ya. Nah, kita lapis lagi.
Nih, warna si hijau ini warna favorit aku banget. Ini aku suka banget, warna ini cakep banget, keren sih menurut aku. Dan ini nih saking cerahnya sampai jadinya kayak overlighting gitu nih di kamera. Oke. Terus di sini kita masih pakai kuas dari si gel polish-nya aja. Kamu tinggal tap kayak gini. Sebenarnya soal selera ya. Kamu mau bentuk kayak gimana pun boleh bebas, oke? Oh ya, buat teman-teman jangan lupa kalau mau recreate atau mau di-createin lagi desain yang dulu aku buat, jangan lupa kalau misalkan kamu posting di Instagram feed atau story, tag dan mention aku @ignatianails. Oke guys? Oke, terus di sini bentar aku balik dulu ya. Nah, enaknya kalau bikin fake nail adalah kita bebas puter-puter. Jadi mau pakainya tuh kayak gimana, pas ngaplikasiin si brush si gel polishnya itu enak banget. Kalau misalkan di kuku asli, oh my god, kamu pasti tau lah. Itu kita mana bisa tangan orang diputer-puter ya guys ya. Oke, ini aku pakai kayak gini. Yang ini bentar aku rapihin dulu ya, karena ini belum terlalu rata. Karena ini warnanya warna pastel, oke guys. Jadi kalau misalkan warna-warna pastel pasti otomatis perlu biasanya 2 layer. Kalau aku sih nggak langsung sekaligus banyak, karena nanti takutnya resikonya nggak kering, atasnya kering tapi dalamnya masih jelly-jelly basah gitu. Itu bahaya banget sih. Ini ratain ya, bener-bener sampai merata. Nah, memang kalau misalkan pakai gel polish under 100k ya memang kita harus lebih sabar, apalagi kalau misalkan memang tipe warnanya untuk pastel dan tidak pigmented, itu ya harus berlayer-layer gitu kan. Oke, ini tadi udah di cure 60 detik. Sekarang aku mau pakein ini, aku pakai jelis ya yang matte. Jadi beberapa aku mau pakein matte basicnya dulu, karena nanti kayak teknik sebelumnya, sebelum dipakein yang nanti top coatnya glossy, kita bikin matte dulu dasarnya. Oke, dibaikin dulu 4 detik. Oke, kita lanjut di cure dulu 60 detik. Tadi sudah di cure, sekarang kita masuk ke tahap gambar. Oke, di sini aku pakai kuas yang untuk gambar liner tapi yang lebih besar ya. Nah, ini aku sih bebas kamu mau gimana aja. Di sini aku mau buat bunga tulip. Jujur ya, ini aku bikin desainnya ini tuh aku sebenarnya kayak dadakan, kayak mau bikin konten apa ya? Kayaknya bikin ini lucu nih, aku mau coba gambar abstrak tapi aku mau ada bunganya gitu kan. Jadi ini adalah gambar desainer art abstrak versi aku. Jadi kalau misalkan dirasa kayaknya ini gambar apa sih aneh, ya namanya juga gambar abstrak, jadi mohon maklum ya kalau misalkan kalian tidak suka dengan desain yang ini. Oke, namanya juga kembali lagi ke gambar abstrak sesuai dengan kreasi kalian maunya kayak gimana, bebas. Oke, ini versi kreasi aku. Oke, ini kita cure dulu. Enaknya kalau gambar abstrak tuh kamu tuh nggak harusnya kayak harus rapi presisi. Kalau abstrak tuh kita bebas kayak ya udah ini kayak gini, ini versi aku gitu. Jadi setiap ngegambar kalau buat aku ya, nah art itu lukis, seni lukis. Jadi kayak aku yang ngegambar atau ngelukis ya sesuai dengan yang apalagi aku rasain gitu loh guys. Cielah dirasain, baper gitu. Jadi kayak gitu. Nah, oke, di sini aku mau pakai warna putih juga. Jadi supaya lebih ada kelihatan lebih hidup. Karena kalau misalkan kita mau gambar bunga tuh harus kalau menurut aku ya harus di mixing dengan warna putih supaya kelihatannya tuh lebih glossy, shiningnya kelihatan si kelopak bunganya. Nah, ini kayak gini. Maaf ya, ini overlighting guys. Oke, maaf nggak ada kotor apa sih nih. Oke, kita keringin dulu. Setelah dikeringin, aku mau lanjut ke sini. Jangan dulu. Yang jari manis dulu. Karena ini bener-bener aku desain gak direncanain ya. Ini bener-bener tok langsung bikin nih yang ada di ide aku, pala langsung digambar di sini. Nih di sini aku juga mau bikin bunga tulip lagi. Kenapa aku pilih bunga tulip? Karena aku suka banget bunga tulip dan aku suka keju. Aduh, semoga bisa ke Belanda ya. Aku pengen ke Eropa, pengen lihat bunga tulip. Kalau ke Belanda aku mau makan kejunya. Aku suka banget di kincir angin. Ceda, karena aku suka bunganya. Nggak tahu kenapa kayak cakep banget aja gitu. Dan aku memang suka bunga guys. Oke, di sini aku bikin rumput dulu di sini. Nah, ini gampangnya. Tada, kayak gini. Ini bawah ujungnya memang sengaja aku nggak di full colorin ya. Jadi memang sengaja dikosongin gitu guys. Lanjut yang jempol, yang tadi jari manis biar cepet kita sambil dikeringin ya. Nah, di sini aku mau bikin corak warna merah ini. Ini biar efek natural aja sih. Namanya juga teknik abstrak. Oke guys. Oh ya, ada yang komen juga nih. Kalian sambil lihat nggak apa-apa ya, kayak biasa ya. Kita kan sharing santai nih. Ini loh, ada yang nanya aku pakai fake nail tuh nomor ukuran berapa. Oke, terus ada yang komen juga kalau nggak salah aku, tapi belum sempat bacain komen kalian ya, mohon maaf ya kalau misalkan belum sempat balas gitu. Jadi kalau misalkan ada yang komen, nah tadi dikeringin dulu ya, terus ini lanjut yang ke sini, ini masih sama teknik yang jempol tadi. Oke, lanjut ya percakapan pertama. Aku pakainya ini kalau untuk tutor, ini aku memang pakai sisaan fake nail guys, jadi bukan yang benar-benar real untuk kuku
ukuran klien ya atau ukuran kuku aku, bukan. Jadi ada yang komen katanya fake nailnya jempol semua. Yes, ini memang pakai ukuran jempol nomor 1 dan nomor 2 semua. Untuk linknya aku pakai nomor 3 atau nomor 4. Karena ini sayang banget aja gitu loh, aku beli fake nail gitu kan, nail tip, tapi tuh yang kepake cuma nomor-nomor yang kecil kayak 7, 8, 9 gitu kan, 10 atau 12 gitu. Sisanya tuh yang kayak ukuran gede-gede gitu loh. Aku bingung nih, ayo siapakah yang produksi fake nail? Kenapa dijualnya lebih banyak yang ukuran jempol segede gaban semua gitu loh. Jadi kayak banyak sisa banget. Aku tuh kalau beli fake nail tuh bisa 2-3 kotak tuh nyisain yang ukuran size yang jempol kaki tuh sampai segede jempol kaki nggak tuh, banyak banget, dan itu nggak kepake. Dan kayak aduh ini kayak boros banget sih, jadinya beli satu kotak 250.000 tapi yang kepake tuh dikit gitu, karena kebanyakan diisinya tuh size gede semua. Dan aku bingung kenapa di yang produksi ini kenapa dikasih size yang gede semua, kenapa nggak dikasih size yang memang final maksudnya kayak normal human pakai gitu loh guys. Ada yang bisa bantu jawab kenapa? Kalau misalkan kalian nemuin store yang jualin fake nail sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan, misalkan kayak nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, boleh ya komen di kolom komentar, karena aku perlu banget. Aku nyari store sampai saat ini belum dapat yang menjual nomor-nomor tentu saja untuk fake nails, oke? Karena sayang banget, aku tuh punya 3 kotak kuku dan akhirnya ini dia sisa-sisa jempolan yang gede-gede ini aku jadiin buat tutor kayak gini aja guys, karena sayang banget nggak bisa pakai. Oke, maaf ya, ini aku sambil curhat jadinya. Karena itu juga banyak yang nanya aku di DM kayak, Ci, dapat nggak fake nail yang ukuran saya sesuai yang kayak kita suka pakai? Sampai hari ini aku belum dapat loh, nggak ngerti, aku bingung kenapa, susah banget deh. Oke, kita lanjutin tadi dulu desainnya. Nah, di sini aku mau bikin titik-titik biar lebih manis. Jadi biar nggak terlalu kosong banget. Oke, kayak gini. Tada, lumayan lah ya. Oke, kita cure dulu. Setelah di cure, cepet banget di cure-nya. Iyalah, ini aku cepet. Nah, setelah di cure, di sini aku juga masih mau kasih desain di bagian bagian merah-merahnya aku mau kasih dotting warna putih. Ini kalau misalkan kamu mau lebih gampang, boleh pakai dotting yang kecil ya. Kalau ini kan aku pakai kuas, jadi aku malas ngambil dotting, udahlah aku pakai ujung kuas aja. Di sini juga aku pakai dottingnya lagi supaya masih lebih nyambung dengan desain yang sebelumnya gitu. Dari sini aku tambahin warna hijau karena biar dia nggak kesepian aja. Jadi unsur semua warna yang aku pakai ada di sini. Di sini aku mau tambahin dotting juga biar sama kayak yang si jari manis. Jadi masih kelihatan sama. Nah, ini dia, kita udah menuju, sebentar lagi udah mau selesai. Di sini aku mau bikin daun, jadi masih nyambung dengan yang aku buat tema dari si jempol si jari manis. Jadi tema-tema tanaman hijau-hijau gitu, tapi tema-tema abstrak gitu. Tapi nggak tahu sih, aku lagi demen aja desain yang kayak gini guys. Oke. Kayaknya waktu itu ada yang nanya minta buatin desain abstrak apa desain yang simple abstrak gitulah. Ini aku udah buatin, ini versi aku kayak gini ya, semoga suka. Nah, ini hasilnya, kita cure dulu. Tadi setelah di cure 60 detik kita lanjut pakai top coat. Nah, ini ada yang berbeda ya. Ada beberapa yang aku langsung top coat semua, ada yang enggak. Tapi di sini kita membutuhkan brush nanti buat pakein top coat yang kita gambar aja. Kalau misalkan yang si jempol bawahnya kan masih full, itu masih kita bisa pakai si kuas dari top coatnya. Tapi nanti kalau udah gambar yang kecil-kecil, kita perlu pakai brush untuk pakein top coat glossy di bagian yang gambar aja. Karena aku mau tetap base-nya itu matte, tapi atasnya tuh glossy. Karena aku ngeliat kayak ini tuh lebih cakep aja gitu kalau misalkan perpaduan top coat glossy dan top coat matte itu cakep loh kalau misalkan dibikin gitu. Ini kayak desain aku yang sebelumnya tuh juga yang aku pernah bikin desain coklat. Itu aku mixing 2 top coat juga, yang matte sama yang glossy. Jadi basicnya aku pakein yang matte, atasnya yang pas gambarnya aku pakein yang glossy. Jadi efek itu kayak benar-benar timbul nyata karena dia ada glossy-glossinya guys. Oke. Terus kalau misalkan kamu nggak mau gambar si tulip, nggak masalah, kamu mau kreasin bunga lain juga it's okay nah ya. Tapi jangan lupa kalau misalkan kamu request tag dan mention aku di Instagram @ignatianails. Jangan bosen ya, aku remind terus. Nah, ini dia hasilnya. Bentar, aku ambil. Nah, ini aku pakai kuas ini buat warnain. Bukan warnain, aduh typo. Buat kasih top coat ke yang ada gambarnya. Nah, kayak gini. Tada. Jadi pelan-pelan, memang intinya sabar sih kalau mau bikin
desain atau mau pakein top coat yang untuk yang kayak gini ya, yang top coatnya dua di mix ini harus lebih sabar. Jadi satu. Oke. Terus seperti biasa tetap pakainya jangan kebanyakan, nanti takutnya ngebleber ke bagian yang dasarnya yang matte, jadi nanti kelihatannya kayak belang-belang gitu. Jadi benar-benar kamu brush atau pakein si top coatnya di brush yang benar-benar ada gambarnya aja. Oke guys. Oh iya, buat teman-teman, thank you ya yang udah nontonin channel aku. Terus kalau misalkan ada komen-komennya yang belum sempat aku balas, sorry ya, soalnya memang akhir-akhir ini aku lagi agak padet. Jadi kalau udah lagi padatnya art, aku agak lama nih ngebacain komen atau DM Instagram. Tapi sabar, nanti aku pasti baca. Oke, kita cure dulu, dan ini finally hasilnya. Tada, cakep kan? Sebenarnya kalau menurut aku cakep sih, maaf ya. Pede banget aku bilang cakep kayak. Oke, kalau masalah cakep atau enggak, yang namanya desain itu adalah back to selera. Oke guys, jadi semua orang memiliki selera masing-masing. Belum aku cakep, belum tentu buat kamu enggak. Dan begitu pun sebaliknya. Oke, buat kamu yang masih belajar, tetap semangat. Semoga nanti next kita bisa meet up ya. Doain aku juga, semoga aku soon ada studio. Jadi nanti aku bisa open class. Sampai di next video. Bye bye. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Ignatia Nails. Sampai ketemu di next video. Bye bye.